Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Giresari, saya BP 1713060233. Saya mengambil mata kuliah kewirausahaan di kelas Seksi A dengan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Wilimeta SEIMM. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa BMC Canvas untuk sebuah bisnis, di mana BMC Canvas itu terdiri dari 9 elemen. Elemen yang pertama yaitu consumer segment. Dari consumer segment produk tahu bulat ini yang menjadi pelanggannya yaitu di berbagai kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, karena ini merupakan produk olahan tahu yang dibuat menjadi cemilan yang non pengawet buatan dan berguna untuk tubuh kita. Yang kedua yaitu para wisatawan lokal yang bisa menikmati olahan tahu bulat ini. Bahkan pada orang yang mencintai makanan sehat pun bisa menikmatinya, karena cemilan ini dijamin sehat dan tidak memakai bahan pengawet buatan dan bahan bakunya juga berkualitas. Karena kualitas pada produk ini sangat diperhatikan, hal ini karena menyangkut masalah kesehatan konsumen. Kita produsen harus memikirkan masalah kesehatan konsumen. Yang kedua yaitu value proportions, yang menjadi nilai tambah pada produk tahu bulat ini yaitu tahu bulat ini berbahan baku tahu yang di dalamnya mengandung gizi protein yang berasal dari kedelai. Karena kedelai merupakan sumber protein juga selain protein yang dihasilkan oleh hewan, maka kacang-kacangan juga termasuk dengan sumber protein yang disebut dengan protein nabati. Selanjutnya, nilai tambah pada produk tahu bulat ini, di sini kami menambahkan berbagai varian rasa, bubuk atau varian rasa-rasa pada produk kami. Tentunya kami di sini memakai produk varian rasa yang tidak merusak organ tubuh bagian dalam seseorang seperti usus, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga menyediakan jasa antar pesanan yang nantinya diantarkan ke rumah konsumen, dan konsumen pun tidak perlu repot untuk datang ke lokasi atau gerai kami. Pelanggan hanya perlu mencatat nomor kontak kami yang tertera pada kemasan dan kami pun siap mengantarkannya. Pengantaran ini pun tidak kami kenakan biaya selama masih dalam koridor atau area yang kami tetapkan. Namun jika sudah melampaui area yang telah kami tetapkan, maka konsumen dikenakan biaya pengiriman yang sesuai dengan daerah konsumen. Kami juga berjualan tidak hanya di tempat kami saja, namun kami juga berjualan dengan secara keliling. Tidak lepas dari itu, kami tentunya tetap memperhatikan kehigienisan produk kami walaupun kami berjualannya keliling. Kualitas dan memperhatikan keadaan lingkungan saat berkeliling itu perlu kami perhatikan, karena bagi kami kualitas produk ini merupakan hal yang nomor satu bagi kami, dan kesehatan para konsumen pun harus tetap kami perhatikan agar konsumen dapat kembali membeli produk kami yang selalu memperhatikan kualitas. Yang ketiga yaitu channels. Sederhananya kami mempromosikan produk kami ini menggunakan teknologi yang semakin hari semakin canggih, yang mana kita menggunakannya setiap hari. Apalagi pada perkembangan zaman ini yang begitu pesat, dengan mengakses teknologi dengan mudah. Maka kami di sini menggunakan iklan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya untuk mendukung marketplace kami. Selain itu, kami juga menawarkan produk kami pada toko-toko yang menjual cemilan atau pusat oleh-oleh yang biasanya para wisatawan yang saat berwisata mampir untuk membeli cemilan khas daerah. Maka kami melakukan penawaran bagi toko yang mau menerima produk kami dengan berbagai diskon yang kami tawarkan agar menambah minat konsumen. Kami juga mempromosikan di tempat-tempat yang memungkinkan keramaian seperti pasar tradisional, karena wisatawan lokal kebanyakan berminat dengan jajanan
pasar yang murah meriah tentu saja harus memperhatikan kualitas dan kesehatan konsumen dari bahan-bahan yang dipakai. Selain itu, kami juga memasukkannya ke grosiran-grosiran dan mengiklankannya ke akun Google Business. Nah, di sini akun Google Business ini memudahkan konsumen untuk melacak di mana lokasi kita atau deskripsi produk atau bisnis yang kami buat juga tertera pada akun Google Business ini. Nah, jadi berbagai cara kami lakukan untuk memudahkan konsumen untuk mengetahui produk kami serta lokasi gerai kami agar konsumen merasa senang dan puas dengan berbagai promosi yang kami berikan. Yang keempat yaitu customer relationship. Hubungan antara penjual dan pembeli juga memang harus dijaga agar konsumen lebih tertarik pada produk ini. Dari segi pelayanan, produk lama yang diinovasi menjadi produk baru tanpa meninggalkan produk lama, ataupun berbagai produk yang ditawarkan lebih menarik yang memungkinkan konsumen untuk membelinya. Kami mengutamakan pelayanan face to face antara penjual dan pembeli agar konsumen lebih senang dengan pelayanan kami yang kami berikan. Apabila tidak memungkinkan konsumen untuk membeli langsung ke lokasi kami, maka kami menyediakan jasa antar pesanan. Setelah pesanan diterima, kami menyediakan kolom komentar, kritik, dan saran pada platform kami agar kami selalu menjaga visi misi dan menjaga kualitas produk kami. Pada saat konsumen membeli langsung atau on the spot ke tempat kami, maka kami menyediakan kotak kritik dan saran untuk agar konsumen bisa memberikan kritik dan saran itu, dan kami pun bisa melihat kepuasan konsumen terhadap pelayanan produk kami agar kami lebih baik ke depannya. Selain itu, kami juga memberikan diskon dan harga promo ke toko pusat oleh-oleh atau cemilan lainnya. Hal ini bertujuan agar konsumen percaya dengan produk yang kami sediakan, serta lebih berminat lagi. Pada saat launching pun, kami memberikan promo gratis 50 orang pertama pembeli sebagai pengenalan produk kami. Jadi, banyak cara yang kami lakukan untuk menjaga hubungan dengan konsumen agar konsumen merasa puas dan menjadi langganan produk kami. Yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat ini yang menjadi sumber pendapatan kami yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu dari penjualan hasil produk kami. Kami memberikan diskon bagi pembeli yang membeli produk kami di atas Rp20.000, maka kami akan memberikan diskon per porsinya. Kami juga menyediakan delivery order. Yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat ini yang menjadi sumber pendapatan kami yaitu terbagi dua. Yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat ini yang menjadi sumber pendapatan kami yaitu ada terbagi dua. Yang pertama yaitu hasil penjualan produk kami dengan proporsinya. Yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat kami ini yang menjadi sumber pendapatan kami. Yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat kami ini yang menjadi sumber pendapatan kami yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu pendapatan dari hasil penjualan olahan tahu bulat ini yang dihargai dengan proporsinya yaitu Rp8.000 saja. Dan jika pembelian di atas Rp20.000, maka kami akan memberikan diskon per porsinya. Kami juga menerima yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat ini yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat ini yang menjadi sumber pendapatan. Yang kelima yaitu revenue streams. Pada produk olahan tahu bulat ini yang menjadi sumber pendapatan kami yaitu terbagi dua. Yang pertama, penjualan produk tahu bulat itu sendiri, yaitu proporsinya dengan harga Rp8.000 saja. Dan jika di atas pembelian Rp20.000, maka kami akan memberikan diskon per porsinya.
Kami juga menerima delivery order untuk acara hajatan, acara nikahan, atau acara arisan, dan acara kumpul-kumpul lainnya. Maka kami akan melebihkan sebanyak 10% dari total pemesanan tersebut. Agar memudahkan konsumen untuk membeli produk kami hanya dengan menggunakan akses yang telah kami sediakan. Harga yang kami tetapkan pun untuk delivery order pun berbeda dengan harga biasanya. Biasanya yang kami berikan itu harganya lebih murah daripada harga biasanya, agar konsumen pun menjadi pelanggan setia kami. Selain itu, penjualan produk kami pun berasal selain itu, sumber pendapatan kami yang kedua yaitu berasal dari penjualan bahan mentahnya saja, yang memudahkan konsumen untuk tidak mencari-cari lagi apa bahan baku untuk membuat tahu bulat dan bahan campurannya. Selain itu, sumber pendapatan kami yang kedua yaitu dari hasil penjualan bahan mentahnya saja, yang memungkinkan konsumen untuk kami mudahkan agar tidak mencari-cari bahan pembuatan tahu bulat lagi, apa bahan pencampurnya, apa bahan bakunya. Konsumen hanya membeli saja bahan mentahnya pada kami, dan kemudian nantinya setelah sampai rumah, konsumen hanya tinggal menggoreng saja, dan konsumen pun tidak perlu khawatir dengan bahan mentah yang kami jual, karena di sini bahan mentah yang kami jual itu sama dengan bahan mentah yang akan kami goreng. Jadi konsumen itu tidak perlu risau lah gitu ya. Yang keenam yaitu key activities. Di sini key activities ini merupakan kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan saat pengolahan tahu bulat. Yang pertama yaitu tentu saja kita kegiatan kita yaitu pertama membeli tahu ke pabrik. Itu sudah jelas, sudah pasti. Kami membeli tahu ini ke pabrik tahu itu sesuai dengan total pesanan kami, dan kami sengaja membelinya langsung membeli tahu ke pabrik agar kualitas dan tahu yang keluar dari pabrik pun memang tahu yang benar-benar baru. Jadi kami juga menjaga kualitas tahu tersebut agar rasanya itu tidak berubah. Karena kami menyediakan jasa keliling pun saat berjualan, kami juga harus memastikan tempat berjualan kami agar terjaga kualitasnya. Kondisi udara pun harus kita lihat pula agar tidak tercemar nantinya. Para karyawan kami yang berjualan keliling pun harus berpakaian rapi karena kami menjual bahan siap masakan siap untuk dimakan. Jadi para karyawan pun kami tetapkan untuk tidak sembarangan dalam berpakaian, ia harus berpakaian rapi. Dan juga pada saat berjualan keliling pun kami menetapkan 3 atau 4 orang karyawan dalam satu mobil, karena karyawan ini berguna, misalnya yang si A gitu, yang si A untuk mengolah bahan baku, yang si B untuk menggorengnya saja, yang si C melayani konsumen, yang satu lagi untuk melengkapi apa yang kurang gitu. Yang ketujuh yaitu key resource. Sumber daya utamanya yaitu bahan baku yang berasal dari supplier tahu dan bahan-bahan campuran lainnya untuk menciptakan produk olahan tahu bulat ini. Bahan-bahan ini nantinya akan diolah dengan alat pengolahan standar makanan yang biasa digunakan. Yang kedelapan yaitu key partnership. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri, melainkan ia membutuhkan partner atau rekan kerjanya dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu saja kita membutuhkan mitra. Di sini tempat untuk memasukkan mitra strategis yang kita miliki, yang menjadi partnership kita yaitu pabrik tahu sebagai suppliernya, sebagai
bahan bakunya yaitu kan tahu. Yang selanjutnya yaitu pada saat pemasaran pun kami memasok tahu bulat ini ke toko pusat oleh-oleh, di mana tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Rumah makan pun menjadi pemasok usaha kami. Begitu pula dengan minimarket dan swalayan, karena sebagian orang membeli kebutuhannya di minimarket atau swalayan ini. Grosiran serta pasar tradisional pun menjadi tempat kami memasok usaha kami, karena tempat ini merupakan wadah atau tempat berinteraksinya antara beberapa pembeli dengan beberapa penjual. Yang terakhir yaitu cost structure. Nah, di sini pada bagian akhir ini kita harus menentukan biaya apa-apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis dalam proses pembuatan tahu bulat ini. Nah, di sini struktur biayanya seperti biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan pemilik usaha saat memproduksi barang. Yang termasuk biaya produksi pada olahan tahu bulat ini yaitu biaya pembelian bahan baku, yaitu tahu, biaya pembelian bahan-bahan pencampur adonan, pembelian minyak goreng pun dan lainnya pun perlu diperhitungkan. Yang kedua yaitu biaya transportasi. Karena di sini kami menyediakan jasa keliling, maka bahan bakar alat transportasi yang kami gunakan ini perlu diperhatikan dan diperhitungkan pula. Yang selanjutnya, peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan ini seperti plastik untuk pengemasannya, kantong plastik, tusuk gigi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu biaya marketing, lagi kemasan dan biaya lain-lain serta gaji karyawan. Baiklah,